Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jeffrey Podcast di edisi spesial pada hari ini, di mana kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya, yaitu salah satu tokoh di wilayah Kaltara dan juga pemerhati pendidikan. Jadi beliau ini sangat intens sekali dalam dunia pendidikan dan juga salah satu tokoh di Muhammadiyah Kota Tarakan. Dan edisi bulan ini kita masih membahas terkait dengan Hari Milad Muhammadiyah dan tentunya bincang-bincang dengan seorang yang istimewa, yaitu Pak Selamet Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah hadir di studio podcast kita. Dan malam hari ini kita mau bincang-bincang dengan Bapak terkait dengan pertama-tama dulu mungkin tentang Milad Muhammadiyah begitu. Karena kita tahu bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia ini juga banyak memberikan kontribusi Muhammadiyah untuk perkembangannya. Tapi sebelum itu kita mau tahu tentang personal Bapak nih. Sehari-hari apa kesibukannya, Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeffrey sudah diundang di podcast Jeffrey Podcast, Pak. Jeffrey Podcast ya. Saya balik ya. Jeffrey Podcast. Jadi ini adalah sesuatu yang spesial banget, kita diundang, dianggap tokoh lagi ya. Ya, memang tokoh Pak begitu. Jadi semua kita juga sudah tahu bahwa Bapak salah satu tokoh di Kaltara begitu. Kita coba ya mainnya di guru aja. Jadi ya kesibukan apa nih Pak sehari-hari? Kesibukannya tadi tuh masih sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah itu kesibukannya yang kedua adalah itu ngurusi rumah makan Arif. Rumah makan Arif. Ya. Jadi selain kepala sekolah juga pengusaha ini. Catering kecil-kecilan lah. Begitu. Dan kebetulan rekan-rekan sekalian bahwa beliau ini juga tamu saya yang sangat spesial ini guru saya ya. Guru saya masih belajar di SMP Muhammadiyah Kota Tarakan dan sekarang juga diamanahkan untuk menjadi ketua Forum Guru Muhammadiyah. Ya, forum dan juga sekaligus ketua HW. Ya, HW Kalimantan Utara begitu. Kemudian ketua Forum Sekolah Swasta dan yang terakhir ini adalah ketua APSI ya? APSI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Ketua untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara begitu. Ngomongin soal tentang Muhammadiyah Pak, baru saat ini beberapa rekan-rekan di Pemuda Muhammadiyah itu kan menyelenggarakan berbagai macam event dalam rangka Milad Muhammadiyah. Nah, supaya generasi muda tahu, sebenarnya bisa enggak ceritakan sedikit kepada kita semua bahwa bagaimana sejarah singkatnya Muhammadiyah di Indonesia gitu dan peran-perannya untuk di negara kita. Ya, kalau peran Muhammadiyah saya khususkan di Tarakan aja mungkin. Ya, gimana Tarakan? Di Indonesia Muhammadiyah sudah bukan sesuatu yang barang asing lagi. Ya. Semua orang sudah tahu. Ya. Memang kami itu konsennya di pendidikan. Jadi khusus di Tarakan ini karena saya ditunjuk saat ini ada jadi ketua panitia milad, makanya sebulan yang lalu bulan September kita sudah sebenarnya siap-siap di pramilad ini kita adakan ya di mini milad yang ke-109 ya untuk Muhammadiyah yang ke-109 karena COVID ini harusnya ini sudah 2 kali lewat di muktamar nih. Muktamar harusnya 2019 ya. 2019 kemudian ditunda di 2020. 2020 ditunda lagi sekarang jadinya di 2022 November. Ya, setahun lagi ya, begitu. Tapi dalam rangka masih di Solo ya. Milad Muhammadiyah. Itu dalam rangka itu kita di wilayah itu untuk memeriahkannya, makanya kita adakan acara-acara untuk memeriahkan milad itu, acara olahraga yang ada
bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis itu di Tiger kalau saya nggak salah pusatnya. Tadi sudah final juga. Kemudian ada pingpong, ya itu di SD Muhammadiyah 2 di belakang Masjid Al Amin Jembatan Besi. Dan ada juga lomba masak tadi, lomba masak jalan santai. Jalan santai. Seru tadi itu Pak. Seluruh warga Muhammadiyah. Iya, seluruh amal usaha bisa juga seluruh ya semuanya tadi ibu-ibu. Yang paling tadi satu-satunya tim masak dari SMA Muhammadiyah laki-laki. Semuanya ibu-ibu dilawan. Jadi ada berapa belas tim tadi itu satu-satunya timnya laki-laki cuma tim SMA Muhammadiyah. Ya, dipimpin oleh kokinya saya. Ya. Berarti secara pribadi suka masak, Pak. sampai akhirnya juga punya restoran ya. Suka gitu. Ya, suka masak, suka belajar masak juga karena ada kokinya sendiri jadi suka belajar masak. Itu rangkaiannya tadi sudah itu karena kita cuma bisa Sabtu Minggu. Pas Jepri sudah kita cuma bisa Sabtu Minggu jadi hari lain itu kerja semua jadi perlombaan-perlombaan itu Sabtu Minggu. Nanti hari Sabtu depan itu finalnya mungkin terus Ahadnya itu kita sudah di acara puncak milad di Tarakan Plaza tanggal 21. Iya. Sebelum ini Pak, saat ini kan menduduki pada posisi strategis di berbagai macam organisasi, tentunya di Muhammadiyah dan juga beberapa organisasi yang memang di luar dari Muhammadiyah bersinergi dengan masyarakat yang ada. Nah, saya tahu betul dan paham betul Bapak juga sudah berkecimpung lama di sebagai kepala sekolah di SMA Muhammadiyah dan menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa untuk perkembangan Kaltara. Namun banyak memberikan lulusan kepada saat ini banyak lulusan dari Muhammadiyah. Tapi jarang sekali kita tahu bahwa sebenarnya sebelum Bapak menjadi saat ini menjadi tokoh di Muhammadiyah, kemudian juga aktif di berbagai macam kegiatan yang ada dan pada akhirnya menjadi ketua forum guru Muhammadiyah se-Kaltara. Kita mau tahu sebenarnya sebelum itu Bapak sibuknya apa ya begitu? Memang lahir di Tarakan kah, merantau kah, atau gimana begitu? Ya seperti itu. Yang di sini tuh tahun 98. Tahun 98 ya, pertama kali ke Tarakan. Tarakan pas reformasi. Waktu itu saya semester 6. Kuliah di Fakultas Teknik Manajemen. Waktu itu ke Tarakan. Pas ke Tarakan sini ada adik kan seperti itu keluarga. Kemudian ya semenjak itu saya ngajar hampir di semua SD itu bahasa Inggris. Ya, padahal saya sarjana teknik. Ya, berarti punya kemampuan untuk ya bahasa Inggris. Ya, pada saat itu bahasa Inggris itu kelas 5 6 saya ingat itu. Tahun 2000 sampai tahun 2000. Tahun 2000 saya kembali lanjut kuliah. Ambil semester pendek, akhirnya 2001 saya saya selesai kuliah. Jadi saya kuliahnya 7 tahun. 94 sampai 2001. 7 tahun karena tadi itu saya tidak konsentrasi di kuliah karena waktu itu saya ada pengalaman juga. Waktu itu saya kos di Makassar. Saya cerita sedikit. Iya, saya kos, kumpul sama teman-teman saya nih semuanya, semua mahasiswa. Ya, sahabat-sahabat lah kumpul di tempat kos. Pada saat itu saya bertanya sama teman-teman saya, kita ini kuliah mau cari apa sih gitu. Akhirnya teman saya pada jawab, ya nanti untuk cari kerja gitu. Terus cari kerja untuk apa? Ya untuk dapat duit. Kan begitu. Untuk dapat duit. Jadi ujung-ujungnya untuk dapat duit. Kenapa kita tidak cari duit sekarang gitu? Kenapa kita buang-buang duit bayar kuliah? Gitu. Kita tidak cari duit sekarang. Akhirnya saya bilang, sudahlah, saya cari duit sekarang saja. Saya mau cuti dulu 2 tahun, cari duit banyak-banyak, terus saya bayar kuliah, selesai kuliah, kuliah saya nggak dibiayai orang tua. Ya, karena pada saat SMA itu saya di SMA 3 di Makassar. Ya, SD, SMP, SMA di Makassar. Sama waktu SMA juga begitu. SMA juga dulu itu saya memang suka cari cari tantangan, cari rival yang kuat-kuat gitu.
Kenapa saya sukanya begitu? Saya sukanya cari lawan yang kuat supaya saya bisa kuat juga dan hebat gitu. Saya survive. Survive gitu. Waktu saya di SMA 3 Makassar itu saya dapat beasiswa 2 tuh, di beasiswa dari Jepang 1, ingat saya dari Yayasan Matahari, sama dari waktu itu Super Semar. Waktu zaman Parto dulu itu. Sumber Semar itu saya dapat beasiswa 2 tuh di SMA Negeri 3 Makassar. Itu SMA favorit juga di situ waktu itu. Nah, pada saat itu saya nggak ada saingan, saya merasa nggak ada saingan karena saya dapat beasiswa 2. Akhirnya saya pindah ke kampung, ya kan? Saya pindah ke kampung di SMA 1 Takalar, ya kan? Begitu saya sekolah 10 hari, saya bilang wah kok nggak ada tantangan. Saya kembali lagi ke SMA 3 tadi. Terus? Saya kembali lagi ke SMA 3, ya kan? Begitu saya kembali ke SMA 3, sudah bergulir lagi di situ, kembali untuk menjadi ketua OSIS pada saat itu, ketua OSIS di SMA Negeri 3. Habis itu setelah itu kuliah. Waktu kuliah itu ambil di teknik industri, teknik manajemen industri. Karena mau ngambil teknik kimia, katanya tidak boleh karena ada warna yang saya nggak tahu. Nanti campuran kimianya salah bisa meledak. Ya, kayak situ. Habis itu, ya tadi itu saya memang sangat suka tantangan seperti itu. Saya tantang semua teman-teman saya. Akhirnya saya kembali, saya ke Tarakan. Tahun 2001 selesai, saya ke Tarakan lagi. Tahun 2001 kan? 2001. Ya, saya ke Tarakan lagi. Selesai kuliah saya ke Tarakan lagi. Begitu ke Tarakan, langsung saya karena kemarin saya sudah ngajar di mana-mana di SD, langsung saya dipanggil lagi. Ingat saya ngajar di SD Utama 1. SD Utama 1. Ya, SD Utama 1. SD Negeri Utama 1. SD Negeri Utama 1 itu 2001 sampai 2000 berapa gitu. Kemudian dipanggil sama Bunda Miskia untuk ngajar di SMP Muhammadiyah 2. Dan saya salah satu muridnya. SMP satu murid saya. Waktu itu memang masih SMP Patra Dharma. Masih transisi. Masih transisi SMP Patra Dharma. Di situ saya jadi guru, dipanggil Miskia bantu-bantu. Jadi guru, akhirnya selesai itu tahun 2008 saya diangkat jadi kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1. 3 tahun 2011 saya dipindah ke SMA Muhammadiyah. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang ini SMP Muhammadiyah. Jadi saya diterakan, saya pertama ke sini tahun 2008. Bukan 2008, 98 pas reformasi. Nah, selama dari tahun berapa tadi Pak? 98 ya? 98 kemudian masuk di Muhammadiyah itu di tahun 2001. Kemudian berkarir sampai dengan saat ini begitu. Nah, kan kemudian kalau kita kecilkan dia misalnya dalam pembahasan kita tentang kemuhammadiyahan begitu. Muhammadiyah kan tidak serta-merta hadir di bumi Pagontaka ini. Ada proses yang dengan kehadirannya sampai dia memiliki sampai saat ini begitu banyak murid, begitu banyak sekolah-sekolah, sampai yang saya dengar bahwa akan diagendakan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Tarakan, dan itu mencakup pada wilayah provinsi Kalimantan Utara begitu. Awalnya gimana tuh Pak? Jadi memang kalau di Muhammadiyah itu memang konsepnya di pendidikan dan kesehatan, ya kan? Yang sangat dirasakan sekali pendidikannya, begitu. Pendidikan, kesehatan, ya kan, beramar ma'ruf nahi mungkar, kan begitu dia. Jadi itulah enaknya bergabung di Muhammadiyah itu. Jadi kalau pokoknya kalau lagu Surya itu katanya sami'na wa ata'na gitu. Sami'na wa ata'na, kita sama pimpinan semuanya apa yang diperintahkan sudah ada semua di dalam tarji gitu, sudah dituangkan dalam tarji sehingga apa-apa yang kita selalu merujuk ke sana, ya kan. Kemudian kalau pertama kali itu 98 itu tapi pertama kali sekolah pertama ada kok di yang sekarang itu di saya SD. tahu sejarahnya. Yang di SD Muhammadiyah 1 itu yang itu yang umurnya juga sudah lama sekali itu ya. Sempat saya di sana kan 3 tahun untuk memimpin di SMP Muhammadiyah 1. Nah, sekarang itu Muhammadiyah ada 3
3 TK, 3 TK, ada 3 SD, ada 3 SMP, ada 2 SMA. Iya. Dan perguruan tinggi insya Allah kalau ini kita sudah visitasi, insya Allah akhir tahun ini sudah visitasi dan kita sudah bisa menerima mahasiswa tahun depan dengan dengan label Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah. Istekmu. Iya. Selama menjadi pendidik di Muhammadiyah, pengalaman apa yang tidak pernah dilupakan, Pak? Pasti ada begitu. Ya, kalau di mana-mana guru ya begitu. Guru-guru itu mengajar, mendidik, ya kan, dan terakhir menilai kan seperti itu. Memang pada saat pertama masuk di SMP Muhammadiyah 2 dulu itu teman-temannya Mas Jepri dulu itu kan, ya, kan dulu masih itu masih pakai celana pendek. Betul. Yang putri-putrinya masih transisi lah ya, itu nggak pakai busana muslimah. Dengan yang putranya masih pakai celana pendek, karena pakai celana panjang, campur-campur lah waktu campur-campur. Iya. Ya yang pengalaman itu sangat banyak sekali ya. Banyak sekali anak-anak yang berkarakter macam-macam seperti itu ya kan. Pada saat 98 itu memang tahun 2000 2001 itu di SMP Model Ladang itu memang daerah yang daerah kayak Texas gitu. waktu itu tahun 2000 itu saya masih ingat. Saya masih ingat bahkan ketua MUI kita Pak Kiai Jadil Dalila itu. Iya, betul. Itu malam-malam rumahnya diserang sama preman preman judi togel gitu ya. Ya, saya masih ingat itu luar biasa. Saya ingat itu. Saya ingat itu. Bapak aja yang ceritakan gitu. Iya. Pada saat itu. Dan memang masih Texas sih waktu itu, tahun 2000 itu masih sangat-sangat luar biasa itu mengenai judi-judi togel. Sampai sekarang pun masih ada sih judi togel itu yang sudah berapa kali kita sudah mempresur ya, tapi ya kita serahkan aja semua sama yang berwajib kan seperti itu. Kemudian yang kalau sama-sama anak-anak itu ya, saya ingat juga sama Mas Jepri dulu saya ingat ijazahnya salah tulis nama ya Mas itu. Bukan, Pak, agak ada ijazah saya laminating, kemudian laminatnya terkoyak, kemudian saya terima. Iya, itu dari terima. Saya bilang, woi, ini anak keras juga ini, sampai minta ganti rugi sama yang itu. Woi, anak ini keras juga kayaknya nih. Ya, dan ya lama-lama juga ya akhirnya dapat juga Mas Jepridin dapat istri dari guru SMA Muhammadiyah. Ya. Berarti itu pengalaman-pengalaman yang terlupakan, Pak. Itu yang lain banyak. Kalau zaman-zaman dulu itu pengalamannya lucu-lucu aja sebenarnya, lucu-lucu dan ya macam kalau siswa dulu kan masih pakai rok itu, rok ya kan, masih pakai celana pendek, ya kan, pakai rok itu ya. Waktu itu saya masih jadi guru matematika, guru elektronik pada saat itu. Saya paling ingat satu lagi teman Mas Jepri namanya Jamila. Ya, Jamila. Iya kan? Ya, teman saya. Ya, Jamila itu. Pada saat dia ujian, saya jalan nih ngawasi. Ya. Jadi di tangannya itu semuanya tulisan gitu. Rupanya contekan gitu. Iya. Baru ya namanya dulu masih muda-muda kan semuanya masih SMP segala macam zaman dulu gitu. Jadi pas saya dapat dari belakang itu rep aja dulu Pak. Weh, betul betul itu yang ada di film-film itu. Repiannya sampai di sini tulis ya kan, itu luar biasa. Itu pengalaman sebenarnya pengalaman yang menyenangkan. Ya, supaya jadi guru itu tantangan. Dan kita perlu ketahui bahwa guru itu mumpung ini Hari Pahlawan, selamat Hari Pahlawan buat guru-guru. Karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Yang sangat luar biasa. Dalam proses pengabdian, Pak, ada yang mengatakan seperti begini, bahwa kalau jadi guru itu pendapatannya kecil, apalagi di swasta misalnya, seperti itu. Berlakukah juga kepada pengabdian kita di Muhammadiyah dalam konteks seperti itu? Iya, jadi
apalagi tahun 2000 itu tahun 2000 itu PNS pun, Ya. PNS aja itu harus ada, bahkan teman-teman saya itu mau keluar dari PNS tahun 2000 karena memang gajinya sangat kecil. Sangat kecil. Ya, kan gajinya kecil. Tapi tadi itu saya cuma ingin bilang begini bahwa guru itu adalah suatu pekerjaan yang perlu sebuah keikhlasan penuh, kan seperti itu. Keikhlasan penuh dari pribadi masing-masing. Ya. Pada saat mau jadi guru itu mau ngapain sih sebenarnya gitu? Kan pertanyaan kan seperti itu. Iya. Ya. Dulu waktu sebelum jadi PNS berdoa tuh di masjid lama. Sebelum jadi PNS semualah dibaca semuanya. Begitu jadi PNS kan ya sudah gitu, apa nggak tahu mau apa lagi targetnya ke depannya seperti itu. Nah seperti juga guru memang saat ini guru masih sangat memprihatinkan memang mengenai kalau yang namanya pendapatan. Apalagi di swasta itu ada yang gaji guru cuma 100.000 sampai sekarang. Iya. 100.000, 200.000 kan begitu dia. Apa yang membuat bertahan pada saat itu Pak dalam skop pengabdian begitu? Ya tadi itu kami di Muhammadiyah itu ya. Makanya kalau saya bilang kalau mau masuk Muhammadiyah itu pikir-pikir dulu lah. Kan? Kenapa itu? Ya, karena jangan pernah berpikir bahwa saya masuk di Muhammadiyah nanti pengen ini, nggak usah dulu. Ya jadi masuk di Muhammadiyah itu memang kita harus memang siap, sudah harus siap ya kan, dan berpikir matang-matang untuk masuk ke Muhammadiyah. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Muhammadiyah itu semuanya insya Allah bapak-bapaknya, ustadz-ustadznya itu semuanya dengan ikhlas, ya kan, mengembangkan Muhammadiyah ini, ya seperti itu, dan ya dikembangkan dengan segala macam tenaga, pikiran, bahkan bapak-bapak itu ketua pimpinan wilayah aja Pak Haji Samsi Sarman, sekarang masih PNS. Iya. Mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan hadir di podcast kita gitu. Ya, Pak pimpinan daerah Pak Haji Rahman, ya Pak Haji Rahman statusnya dulu anggota DPRD. Kota Tarakan, kan seperti itu. Ada juga banyak kok yang lama-lama sudah. Yang sekarang ini ya tadi itu pimpinan wilayah, semua sekretaris, ya, dan anggota-anggotanya juga semuanya aktif, diundang hadir, kita pengajian rame, ya, dan semuanya ya kalau saya sih di Muhammadiyah cari prestasi kayaknya. Prestasi. Ya, karena banyak semua tantangan-tantangan semua. Makanya saya bilang tadi begitu SMA Muhammadiyah itu bisa berkembang seperti itu. Di muridnya sekarang yang 600 siswanya. 600. Kalau di total semua dari TK, SMP, SMA ribuan ini. Ya. Dari siswanya begitu, saya merasa sudah itu tidak punya tantangan kan. Makanya saya begitu orangnya begitu saya kayaknya sudah ya tantangan di siapa lagi nih ya. Ya kalau begitu ya saya mau yang ke lebih tinggi lagi lah ya seperti itu tantangannya. Yang jelas kita di Muhammadiyah seperti itu, ada sebuah kebersamaan. Tadi pagi itu luar biasa ramai sekali. Nggak tahu hadiahnya Mas lomba masak itu apa, nggak tahu hadiahnya lomba pingpong itu apa, nggak tahu hadiahnya apa. Diselenggarakan tetap ramai. Dan antusias yang sangat luar biasa. Itulah Muhammadiyah kan seperti itu dia. Itu tidak tahu apa hadiahnya segala macam. Yang penting berkontribusi aja. Ya. Saya sampai dari dulu itu tanya aja Bunda Miskia. Dari dulu dari pertama masuk di Muhammadiyah dan kerja di Muhammadiyah sebagai guru, saya nggak pernah itu tanggal 1 saya minta gaji saya. Pasti saya ditelepon. Itu memang lupa atau memang sengaja Pak? Ya, gini kalau soal gaji itu enggak ada saya bilang tadi itulah masuk di Muhammadiyah seperti itu memang. Harus ada totalitas, ya kan? Harus ada totalitas. Nah, kalaupun karena memang saya banyak ditempa, dibina, di apa segala di Muhammadiyah, ya kan, dan harus memang ya seperti tadi yang saya bilang, kalau di Muhammadiyah itu kita harus ikhlas, harus
harus sudah siap, betul-betul pengabdi, betul-betul siap kalau Iya. mau masuk Muhammadiyah itu gitu. Jangan cengeng lah kalau masuk Muhammadiyah itu. Begitu dikasih Iya. nggak mau, dikasih ini nggak mau gitu. Iya. Mentang-mentang nggak ada gajinya. Saya ingat bahwa ada salah satu kalimat yang inspiratif di Indonesia yang sering dipetik, yaitu pesan Kiai Ahmad Dahlan, yaitu hidup-hidupilah Muhammadiyah tapi jangan cari kehidupan di Muhammadiyah, begitu. Itu untuk yang tidak profesional Mas Jepri. Ya. Kalau profesional, ya kalau itu kan untuk pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, ya kan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari Muhammadiyah. Itu untuk pengusaha Muhammadiyah, untuk pimpinan Muhammadiyah, warga perserikatan. ya, Tapi kalau guru itu profesional. profesional. Ya. Dalam arti apa tuh Pak? Dalam artinya dia carilah hidup di Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Iya. Ya kan? Carilah. Karena Hidup di mana? guru itu profesional, adalah sebuah pekerjaan profesional. Betul, Jadi pekerjaan profesional itu ya harus dihargai, kan seperti itu. Dihargainya ya tadi itu. Jadi tidak berlaku hidup bila Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, tidak berlaku untuk guru. Ya, Dibalik dia caranya. dibalik dia. Ya. Hidup cari kehidupan di Muhammadiyah dan hidupilah Muhammadiyah. Ya betul. Karena memang Muhammadiyah saat ini sudah Ya, sangat luar karena biasa begitu. Guru pekerjaan profesional. Iya. Ya, Di Indonesia sangat luar biasa pendidikan dan kesehatan, bahkan ada go internasional saat ini. Di Kaltara perannya sangat terasa begitu. Luar biasa untuk memberikan kontribusi untuk Provinsi Kalimantan Utara, khususnya untuk wilayah Tarakan begitu. Mantan wakil wali kota kita kan juga Pak Dr. Arif Hidayat juga salah satu orang kader terbaik di Muhammadiyah dan menjadi pemimpin di saat ini menjadi pemimpin di pernah menjadi wakil wali kota dan saat ini menjadi wakil kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, begitu. alhamdulillah itu Pak. Ya, wakilnya sana ada di Tapi kita tadi itu memang kita mencari orang-orang memang yang mau berhikmat lah di Muhammadiyah, kan seperti itu. Jadi pokoknya yang saya tadi bilang bahwa masuk Muhammadiyah itu harus siap-siap lah. Ya. Kalau bicara tentang mengenai masalah tantangan Pak, yang tadi katakan bahwa secara pribadi memang dalam kebiasaan di waktu masih muda dulu suka sekali untuk mencari satu bentuk tantangan yang ada begitu. Nah, kami yang masih muda-muda ini begitu biasanya itu menghindari tantangan dan lebih cenderung jalan aman begitu. Berikan pengetahuan kita pada malam hari ini Pak terkait mengenai masalah anak muda dalam melihat dari sisi tantangan yang ada begitu. Ya, saya melihatnya dari sisi saya sebagai direktur rumah makan. Ya seperti itu. Karena tadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya keterampilan ya, makanya saya bilang tadi dari semua anak-anak SMA yang sudah tamat, saya bilang kalian harus punya keterampilan. Kalau tidak punya keterampilan maka nanti tidak akan survive nanti. Ketika kau mau dimanapun nanti tamat SMA mau kerja mau kuliah nggak akan survive kalau nggak punya keterampilan. Makanya kalau di SMA Muhammadiyah itu saya ultimatumkan sama semua guru-guru guru-guru TIK ya, teknik informasi komputer, Pak Haidar, Pak Sanang, itu semua. Saya bilang kasih mereka semua ilmu yang kau punya itu berikan semua sama siswa kita, sehingga pada saat keluar nanti, ini kan SMA bukan SMK. Ya, sehingga pada saat keluar nanti itu adalah keterampilan yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi harus punya keterampilan mereka. Dan itu menjadi tantangan. Iya, itu yang sangat-sangat menjadi tantangan. Pernah juga saya mau masukkan aja koki saya itu dari rumah makan Arif situ untuk belajar masak-masak ya kan. Cuma tadi saya sadar bahwa saya ini SMA bukan SMK gitu. Makanya kan harusnya kalau anak-anak masuk di SMK kan seperti itu. Dan di SMA itu ya tadi itu kita memperkuat di karakter saja. Di SMA Muhammadiyah itu banyak ada pelajaran Ismuba, agama Islam, Muhammadiyah dan bahasa Arab. Kemudian kemudian anak-anak IPM itu
bukan OSIS ya, kalau kita Iya. itu IPM. IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dulu itu. namanya Ikatan IPM. Remaja Muhammadiyah. Nah, IPM. saya salah satu ketuanya. Ketuanya ya, Gitu. ya. Yang pertama di SMP Ya. Muhammadiyah. Dan itu struktural ya. Ya, sampai ke Ya, pusat. Sampai ke pusat. Ya, sampai ke Ya, pusat. itulah Mm-mm. yang merupakan sesuatu yang luar biasa kalau kita sekolah di Muhammadiyah. Mm-mm. Kalau OSIS itu intrasekolah doang. Intrasekolah Iya. doang. Iya. Dan sekolah tidak. Saya rasa kalau intrasekolah nggak bisa berkembang dia. Iya. Tapi kalau IPM itu ikuti ini segala macam sampai ke pimpinan pusat sana. Mereka diajar memang sesuatu dalam berorganisasi, dalam berkarakter berkepribadian sebagai seorang pemimpin di Muhammadiyah, kan itu cuma diajarkan seperti itu. Dan saya sama-sama anak muda tadi itu, saya sih agak ini sih sebenarnya sama anak-anak. Begini, saya dulu koki. Ya Mas Jepri, saya dulu waktu ngajar itu di saya menjadi guru pertama tahun 2000 itu saya koki, saya Sambil seorang diminum, koki. Pak. Ya. Saya seorang koki. Nah, pada saat itu saya ditempa. Pada saat saya masuk jadi koki itu, saya ingat 3 bulan itu saya cuma disuruh masak nasi goreng doang. Sampai betul-betul rasanya itu sama. Ya. Sama, setiap saya bikin 1, saya mau bikin 2, saya mau bikin 10, rasanya sama. Ya. Rasanya sama seperti itu. Nah, sekarang cenderung saya melihat anak-anak itu nggak ada yang kesana gitu, nggak ada yang mau. Ceritanya kan kalau kita mau pandai masak atau jadi chef itu kan kotornya minta ampun, bau, kotor, apa segala macam. Nah, saya lihat sekarang mau yang simpel-simpel aja, ya kerja di jual-jual pulsa itu apa? Counter. Di counter ya kan? Nah, di counter begitu terus pokoknya yang simple atau jadi boy di kafe-kafe. Ya. Saya melihatnya seperti itu, maunya yang simple. Padahal sebenarnya kalau dia mau menggali lagi sebenarnya dia sebagai tukang masak chef tidak ada matinya. Kalau dia sebagai tukang masak nggak ada matinya, pasti dipanggil di mana-mana. Kalau nggak punya pekerjaan pasti akan selalu begitu. Artinya Bapak yang mau sampaikan bahwa terkait mengenai masalah tantangan, pesan yang ingin mau disampaikan itu bahwa ada satu keahlian minimal itu di luar dari studi pendidikan yang ada di sekolah yang harus dimiliki oleh setiap generasi muda. Iya, harus punya keahlian memang seperti itu. Makanya kan kalau di SMA itu ada namanya lomba FL2SN, ya kan, baca puisi itu sebuah keahlian. Dan SMA Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sangat aktif sekali, ada HW di situ, kemudian sering menjuarai FL2SN ya gitu. Dan itu semua di bawah pimpinannya Pak Slamet Kurniawan. Iya, dan teman-teman pastinya kan. Dan kerja tim begitu. Dan kerja tim pastinya. Karena terus terang aja Mas Jepri, kalau tidak kerja tim saya ini tidak ada apa-apanya. Memang kerja tim yang solid itu, yang ikhlas ya kan, itu akan menghasilkan. Pokoknya kalau kita bekerja ikhlas pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang berkualitas. Iya. Makanya kalau kita kan biasanya kalau kerjanya luar biasa menghasilkan sesuatu yang biasa. Tapi kerja luar biasa itu kita pasti sebarkan kemana-mana saja, sudah ikhlas saja gitu. Laksanakan itu pekerjaannya, dan paling penting adalah laksanakan pekerjaan kita sebagai guru itu sebagai sesuatu ibadah. Saya ingat karena dulu pernah juga belajar di sekolah di Muhammadiyah, dan saya tahu bagaimana bahkan penanaman pondasi pertama SMA Muhammadiyah itu saya menyaksikan begitu sampai dengan saat ini yang dulunya hanya 2 lantai, kemudian sekarang berkembang dan akhirnya melebar sampai dengan punya gedung yang sangat megah begitu. 4 lantai ya. 4 lantai. Itu karena tidak punya tanah Mas Divi. Tanahnya kecil kan. Iya. Seandainya dibangun jadi lain bangunnya yang atas. Seandainya mungkin ada tanah lagi di belakang, mungkin ada ke belakang gitu. Terkait mengenai masalah itu Pak, prestasi tentunya yang dibawa kepemimpinan Bapak untuk berkembang di Muhammadiyah, di dunia jalur pendidikan. Puaskah sudah sampai mencapai itu? Iya, kalau namanya berkarir itu nggak bisa kita bilang puas. Ya, kita harus haus terus kalau yang namanya prestasi. Harus haus terus lah, seperti itu. Nggak pernah puas. Jadi semenjak kepemimpinan Pak Sabar waktu itu kemudian diganti sama saya. Iya. Ya kan, Pak Sabar itu mendirikan itu SMA Muhammadiyah tahun 2000
Ya. Alumninya itu baru ada tahun 2006. Setelah itu dilanjut sama saya. Dan sampai sekarang ya tadi itu memang semua gedung-gedungnya sudah segitu, lantai 4 semua itu. Karena tidak ada pengembangan ke samping, kiri, kanan, belakang, depan. Akhirnya naik ke atas. Naik ke atas semua tuh. Ya, ini ada 4 lantai semua. Murid SMA Muhammadiyah itu sekarang ada 18 rombel, karena tadi itu ruangannya tadi itu maksimal memang seperti itu. Ya, sama dengan SMA Hantua maksimal 8666. Tapi kadang juga ada banyak siswa yang mau masuk di Muhammadiyah, sehingga kami tidak menutup aja. Biarpun setahun itu kadang ada yang sampai 8 kelas, sampai 9 kelas. Kan seperti itu. Itu atas permintaan daripada orang tua, yang masuk situ. Ya kan? Cuma memang anunya kan seperti ini. Saya dalam posisi sebagai ketua Forum Sekolah Swasta, itu kan juga sudah berkali-kali saya semenjak dari pertama kali Kaltara ini dibentuk dan SMA, SMK itu diambil oleh provinsi. Nah, sudah berkali-kali pasti ada sesuatu yang begitu diambil provinsi adalah kami punya tunjangan yang hilang apa segala macam, honor-honor. Kan seperti itu sudah ya, sebagai ketua Forum Sekolah Swasta pasti saya selalu menyampaikan ke Dinas Pendidikan. Ya terserah Dinas Pendidikan, saya nggak tahu ngambil kebijakannya seperti apa. Karena memang semuanya diambil oleh provinsi. Ya kan seperti itu. Makanya saya selalu bilang memang kami tidak bisa. Contohnya saja pada saat pemerintah bikin SMA 4, SMK 4, padahal sebenarnya swasta itu cukup untuk masih terbilang cukup untuk menampung ya. Saya selalu bilang seperti ini. Kenapa sih keputusannya selalu itu aja gitu? Apakah tidak pernah didiskusikan terlebih dahulu, Pak? Terhadap perwakilan guru-guru, forum komunikasi guru swasta? Sudah, dan kami swasta ini saya tidak tidak dianggap lah begitu. Ya, makanya makanya saya itu cuma ngomong sekali aja, saya bilang gitu. Kami cuma punya kekuatan itu pada saat pilkada saja. Banyak cara ini cari dukungan begitu. Makanya kan kami cuma punya kekuatan politik pada saat pilkada saja, Pak. Habis musim pilkada, selesai sudah. Habis musim pilkada ya terserah tadi itu apakah Bapak masih naik atau tidak, saya nggak tahu. Ya kan seperti itu. Yang jelas tadi itu ada kebijakan memang kalau bicara pendidikan seperti itu. Makanya saya juga agak sedikit emosi. Makanya saya pernah bilang di wawancara saya di Tarangan TV, saya pernah bilang, sudahlah, kasihlah saya kepala dinas 1 tahun, nggak perlu digaji lah. Nanti saya atur lah semuanya seperti ini. Masa sih kalau ada anak tidak sekolah segala macam, pasti solusinya itu tambah sekolah. Solusinya tambah sekolah. Ya kan seperti itu. Saya juga tidak menafikan bahwa pemerintah itu harus menyediakan sekolah bagi masyarakat. Itu adalah dalam undang-undang seperti itu. Pemerintah harus menyediakan. Makanya kita sekolah swasta itu haruslah kreatif, ya kan? Harus meningkatkan mutu juga sebagai teman-teman sekalian gitu. Karena kan sekolah swasta ini kan tadi itu, kalau kita di Muhammadiyah kan sudah terkenal bahwa tujuan kita mendirikan sekolah adalah bagaimana supaya anak-anak itu sesuai dengan tujuan Muhammadiyah kan seperti itu. Nah kan banyak juga yang sekolah-sekolah swasta itu yang yayasan perorangan kan seperti itu. Itu kan kalau itu kan targetnya kan tadi itu itu mencari itu kan sama dengan siswa.
mencari siswa juga, bukan mencari dana. Dana. Seperti itu. Saya mau nyebut kayak gitu tapi dana. Ya, saya bilang begitu. Makanya tidak bisa diadukan juga sama mahasiswa. Cuma yang saya anukan begini, sama pemerintah itu, apalagi sama kepala dinas apa segala macam itu, dinas pendidikan sama pemerintah, bisakah bersimpati dengan sekolah swasta, bersimpati dengan sekolah swasta, kemudian cari solusi yang berimbang. Gitu. Cari solusi yang saya itu gemes aja sih Pak, gitu. Saya gemes aja. Bahwa ada setiap ada bikin sekolah, bikin sekolah, ya kan? Padahal sebenarnya bikin sekolah itu belum ada gedungnya, belum ada gurunya, belum ada sarana prasarananya, ya kan? Belum ada fasilitas lengkapnya. Yang penting bikin sekolah, ya kan? Jadi saya bilang, kok pemikirannya kok, tidak ada. Saya ke Surabaya, di Surabaya itu bagus dia. Jadi tidak ada penambahan sekolah, nggak ada. Cuma dia memang ini sekolah, taruhlah sekolah Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah SMA Muhammadiyah. Ya, itu kita diverifikasi dulu gitu, divisitasi, diverifikasi. Nah kalau dia grade-nya sama aja sama SMA negeri, ya sudah disubsidi. Itu ada beberapa sekolah di Surabaya seperti itu, di Surabaya, di Semarang. Maksud saya itu kreatif gitu dah kepada dinasnya. Ya, cobalah kita bandingkan ya. Kita tadi itu secara mensubsidi sekolah swasta, ya kan? Kemudian dengan kita mendirikan sekolah. Ya. Sekolah swasta ini sudah disupervisi, sudah bagus, ya kan? Yang terbaik lah ceritanya. Ya sisa disubsidi aja untuk guru-gurunya, kan seperti itu. Salah aja. Nah, dengan kita membuat sekolah nih, tidak ada yang siap pokoknya. Tidak siap gedungnya, nggak ada. Tidak siap gurunya tidak siap, sarana prasarana tidak siap. Lengkap. Ya sudah, makanya saya bilang cobalah dibandingkan aja gitu. Ya kan seperti itu. Kenapa yang sudah siap tidak ini ya begitu? Ya maksud saya kreatif lah gitu ya, kreatif lah sedikit gitu maksud saya. Makanya saya kadang makanya saya bilang kasih saya kepala dinas lah setahun, saya bereskan dengan terus digaji. Ya, saya amankan juga wali kota, saya amankan juga Pak Gubernur, kan begitu sebenarnya. Iya betul. Ya, karena tadi itu kepala dinas ini kan seperti itu aja dia ya tadi itu makanya saya bilang tadi itu kalau saya mau ketemu sama Pak Wali Kota sama Pak Gubernur, ya kan bahwa kami cuma punya kekuatan pada saat pilkada. Ya itu aja, difilterkan aja seperti itu. Selebihnya tidak ada gitu ya. Habis musim berganti selesai begitu. Ya, saya sebagai ketua forum guru Provinsi Kalimantan Utara, ya punya guru-guru anggota ya cuma 1000-an aja paling Mas. Ya kalau tidak dipandang mata ya mungkin ya enggak lah ya untuk pilkada ya kan. Di HW ya paling banyak lah kan. Di HW kan karena menyangkut guru sama siswa. Ya adalah kalau 2000-an gitu. Di bawah saya. Kalau di di PM lebih banyak lagi gitu. Di bawah dia lebih banyak lagi kan seperti itu. Ya baik saya selalu bilang pada saat pertemuan itu seperti itu, bahwa kami cuma punya kekuatan politik itu pada saat pilkada. Saya sebenarnya di lewat podcast ini ya nantinya sampaikan sama pemerintah bahwa tolonglah ditinjau kembali mengenai sekolah gratis, karena saya sudah kemana-mana studi banding semua di Jawa, di mana di Jakarta itu nggak ada yang namanya sekolah gratis. Sekolah negeri itu sekolah gratis nggak ada, mereka bayar, malah lebih mahal dari bayaran di SMA Muhammadiyah. Ya. Apa yang membuat ini Pak terkait mengenai masalah sistem gratis itu? Kan sebagian juga ada yang beranggapan kalau misalnya seperti ini, bagus dong sekolahnya gratis begitu. Kemudian bagaimana dengan sisi kualitas yang ada? Menurut Bapak gimana? Iya, beginilah yang menyebabkan kualitas itu tidak makanya saya bilang tadi tidak imbang lah, ya kan?
guru kerja itu dari jam sekian sampai jam sekian, ya kan? Iya. Kemudian tadi itu apalagi di swasta ya. Jadi kalau ya saya enggak berani sebenarnya, enggak berani ngomong itu karena takutnya ada yang tersinggung kan seperti itu. Saya cuma di swasta aja, bahwa kalau di swasta itu enggak bayar ya guru-gurunya pasti enggak kerja kan. Betul. Kan tidak ada yang digaji Iya. oleh dunia kan seperti itu dia. Dan tadi itu sebenarnya gratis itu boleh. Ya, saya ingat pada saat Pak almarhum Iya. Pak Yusuf SK, Iya. ya kan? Pak Yusuf SK itu di periode yang kedua itu tidak mau sekolah gratis. Karena sekolah gratis itu adalah memang kebijakan politis sih sebenarnya. Kebijakan politis dan mereka tidak mau. Karena pada saat itu Pak Yusuf SK almarhum itu betul-betul dia mencontohkan. Contohnya kalau anak saya masuk di SMA 1, masakan saya harus gratis. Iya, padahal orang mampu gitu. Saya mampu kan gitu. Ya, nah, seperti tadi itu. Hukum keadilan tidak berlaku di situ. Iya, nggak ada situ sebenarnya. Kan seperti itu. Jadi ya misalnya antara yang orang kaya orang tuanya mampu dengan orang tuanya yang tidak mampu ya sama-sama begitu. Iya, dan kalau seharusnya seperti apa, Pak? Ya seharusnya tadi itu orang kalau mampu bayar, malah mensubsidi kalau bisa, ya. Mensubsidi supaya tidak mensubsidi temannya yang taruhlah bayar 100.000 ya kan. Ada nih anak sekda nih masuk di situ. Ya sudah anak sekda bayar 1 juta dong untuk bayar 10 orang. Kan seperti itu kan gitu. Ya. Kan begitu caranya. Apalagi anggota DPR nih, taruhlah Pak Arif bawa itu kan anaknya anggota DPR kan. Ya sudah bayar 10 orang situ dong. Kan begitu lebih kayaknya ya makanya saya bilang tadi pendidikan di Tarakan ini, di Kaltara ini, ya kan, SD, SMP, SMA itu ada berapa sih? Iya. Yang saya bilang, kok nggak bisa? Sebenarnya bisa kita ini pasti jadi kota pendidikan. Dulu pada zaman Pak almarhum itu mau jadikan sebagai kota pendidikan sebenarnya bisa, tapi itu ya bukan juga sekolah gratis lah. Tapi tadi itu saya bilang ada subsidi lah dari yang mampu. Masa sih semuanya harus sama di dalam situasi seperti itu. Tidak ada semangat gotong royong apa segala macam. Kalau di masyarakat sih ya tadi itu. Kalau di masyarakat sih memang kalau yang tak mampu ya gratis kan seperti itu. 109 tahun Muhammadiyah dalam berkiprah di Indonesia begitu. Dan hari ini kita dalam rangka peringatan Milad Muhammadiyah. Secara pribadi, seorang Islami Kurniawan, apa harapan terbesar untuk Muhammadiyah sekaligus itu doa untuk khususnya untuk Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Utara? Iya, yang jelas yang pertama adalah bahwa Muhammadiyah selalu mensupport ya kan, semua kebijakan-kebijakan pemerintah, karena bagaimanapun kita harus selalu mendukung ya kan, pemerintahan ya kan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan saya kepada seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisan tetap kita istiqomah dalam organisasi seperti itu. Muhammadiyah itu harus siap pokoknya, kita bermuhammadiyah harus siap bermuhammadiyah. Kemudian ya kita jalin kebersamaan bersama-sama solid. Saya yang bikin saya senang di Muhammadiyah itu karena kebersamaannya, nuansa kekeluargaannya. Ya, karena tadi itu ada kata-kata sabi nawata, saya berantak, sama pimpinan kan seperti itu. Jadi semuanya bisa dibicarakan lah di organisasi Muhammadiyah yang sangat besar ini, dan semua sudah diperhitungkan pasti. Karena ada apalagi COVID kan seperti ini, kan pasti ada pro dan kontra seperti itu. Tapi itu harus dibicarakan karena sebelum Muhammadiyah itu mengeluarkan suatu keputusan, wah misalnya itu profesor sudah banyak, ahli-ahlinya sudah sehari-harinya itu sudah bermusyawarah bermufakat untuk menghasilkan itu. Jadi kalau seorang Slamet Kurniawan mau bilang itu tidak betul itu harus segala macam, mana bisa begini-begini, sudah bicarakan di sana, sudah final di sana, sudah ikuti aja. Dan bisa ikuti instruksinya. Ya
Ya, mudah-mudahan Muhammadiyah semakin tangguh, Ya. kan? Karena apa? Jangan sampai terpengaruh lah sedikit kan, karena kan sekarang ada juga sih ya, kalau kita selalu bilang apa ya, hoax itu Hoax. jangan sampai menyebarkan hoax Iya. gitu kan, yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan Iya. bangsa ya, dan khususnya di Muhammadiyah kan. Iya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Selamat Kurniawan, salah seorang tokoh di Muhammadiyah dan juga tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kalimat terakhir sebagai kalimat inspiratif kita yaitu Muhammadiyah dan semakin tangguh. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.